trumpet. Just bounce with us. Turn it up. 이건 그냥 노래니까 리듬부터. Bounce. Pantai Kenjeran berada di ujung timur Surabaya, sebuah kawasan pesisir yang menjadi tempat bertemunya aktivitas masyarakat dan kehidupan laut. Kawasan ini bukan hanya ruang wisata, tetapi juga bagian penting dari ekosistem pesisir kota. Setiap harinya, gelombang laut, perahu nelayan, dan lalu lalang pengunjung menciptakan ritme kehidupan yang khas di Kenjeran. Namun, di balik keramaiannya, pantai ini menyimpan persoalan lingkungan yang perlu diperhatikan. Dari gambaran lokasi ini, kita bisa melihat bahwa suasana sosial dan ekologinya saling berkaitan dan mempengaruhi kondisi pantai. Suasana sosial di Kenjeran cukup dinamis, ditandai oleh banyaknya pedagang, wisatawan, serta para nelayan yang beraktivitas sejak pagi. Namun, dinamika ini kontras dengan kondisi lingkungannya. Sepanjang garis pantai, tumpukan sampah rumah tangga, plastik sekali pakai, hingga limbah aktivitas wisata masih terlihat jelas. Air laut yang keruh kecoklatan menunjukkan tekanan ekologis yang besar. Daerah yang seharusnya menjadi area hijau pesisir, kini kehilangan sisi alaminya karena pencemaran yang terus bertambah. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan permasalahan spesifik yang perlu dibahas lebih lanjut. Permasalahan yang diangkat adalah Pantai Kenjeran menghadapi masalah penumpukan sampah, seperti plastik, botol bekas, dan kemasan makanan, baik yang ditinggalkan pengunjung maupun terbawa arus laut. Kondisi ini membuat pantai terlihat kotor, menimbulkan bau tidak sedap, dan merusak citra pantai sebagai tempat wisata. Dampaknya meliputi gangguan seperti turunnya jumlah wisatawan, potensi sumber penyakit, serta terganggunya proses ekologi seperti tempat mencari makan, berkembang biak, dan berlindung bagi berbagai jenis ikan, kerang, serta organisme lainnya. Melihat kompleksnya masalah ini diperlukan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga berkelanjutan. Solusi yang sudah pernah dilakukan masyarakat dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, meliputi pengelolaan sampah melalui TPS 3R, tempat pengelolaan sampah 3R, yang merupakan fasilitas lokal untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. TPS 3R membantu mengolah sampah di tingkat komunitas dengan cara mengurangi penggunaan barang atau reduce, menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai atau reuse, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru atau recycle. Program ini tidak hanya mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan memberikan edukasi lingkungan. Sebagai upaya mengurangi limbah plastik yang sulit terurai, plastik biodegradable dari kulit singkong atau telobek menjadi solusi yang efektif. Dengan kandungan pati tinggi, kulit singkong mampu memberikan fleksibilitas dan daya tahan yang baik pada bioplastik. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa plastik berbasis pati dapat terurai dalam 4-6 minggu di lingkungan yang alami. Melalui proses pembelian limbah, pengeringan, ekstraksi pati, pencampuran dengan gliserol, dan pencetakan, limbah kulit singkong dapat diolah menjadi plastik yang ramah lingkungan untuk kantong belanja maupun kemasan makanan. Efektivitas solusi ini semakin terlihat ketika dibandingkan dengan kondisi di daerah lain. Jika dibandingkan dengan Pantai Kilo 5 di Sulawesi Tengah, pantai tersebut cenderung lebih bersih dari sampah karena adanya peran aktif masyarakat melalui kegiatan rutin seperti bersih pantai serta pengelola wisata yang tertata. Sementara itu, Pantai Kenjeran memiliki aktivitas yang jauh lebih padat dengan banyak pengunjung dan pedagang, sehingga sampah yang dihasilkan lebih tinggi. Ditambah lagi, fasilitas pengelola sampah seperti tempat sampah, pengangkutan, dan pemilahan belum optimal, serta kesadaran pengunjung yang masih sangat rendah. Sebagai contoh efektivitas dari penggunaan telobek, berdasarkan data limbah di skala negara bagian yang ada di Amerika Serikat, yaitu Vermont, yang juga menerapkan pemakaian plastik berbahan pati singkong. Jumlah sampah plastik yang berkurang sebesar 5.200 kg dalam setahun. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah pengurangan sampah secara keseluruhan di negara bagian tersebut, dengan presentase sebesar 37 hingga 41% limbah berupa kemasan plastik konvensional. Angka tersebut setara dengan 1,9 hingga 2,1 ton plastik yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika pola penggunaan bioplastik seperti telobek diterapkan secara serupa di Indonesia, maka jumlah sampah plastik fosil yang masuk ke lingkungan dapat ditekan hingga lebih dari 2 ton per tahun, atau hampir 50% hanya dari sektor restoran dan kafe di suatu wilayah.
Di pesisir Pantai Kenjeran, kerajinan dari kerang masih banyak menggunakan kerang putih seperti Marcenaria marcenaria dan Anandara floridana, karena jenis ini paling mudah ditemukan sekarang. Dahulu, Kenjeran memiliki kerang lain seperti Trisidos tortuosa dan Perna viridis yang menjadi ciri khas kerajinan pesisir. Namun, pencemaran dan tingginya logam berat membuat keanekaragaman kerang menurun drastis, sehingga jenis yang lebih sensitif hampir hilang. Jika kondisi lingkungan dapat dipulihkan, maka keberagaman kerang lokal ini berpotensi kembali dan membuka peluang kerajinan berbasis kearifan lokal yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Semua upaya yang dilakukan di Pantai Kenjeran, mulai dari penerapan prinsip 3R, penggunaan plastik biodegradable dari kulit singkong, hingga pemulihan keragaman kerang sebagai kearifan lokal, secara langsung mendukung SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena ketiganya mendorong pengurangan sampah, penggunaan material ramah lingkungan, serta pengembangan kerajinan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Sehingga pola konsumsi masyarakat dapat berubah menjadi lebih sadar lingkungan dan ekosistem pesisir tetap terjaga.